Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Sukma Lanang Sajati. Masih berada di konten ngaji. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kepada siapa kita harus berguru. Selain daripada kita harus berguru kepada orang yang benar, yang memang orang tersebut memiliki sanad yang benar, di balik daripada itu kita juga harus paham bahwasanya meskipun gurunya benar, kita juga harus melihat track record dan rekam jejak daripada guru tersebut. Ya, karena tidak sedikit banyak orang-orang yang memang jebolan dari pesantren, jebolan dari Yaman, jebolan dari pesantren Ahli Sunnah wal Jamaah. Namun setelah keluar dari pesantren tersebut, mereka ada yang menjadi penganut Syiah, ada yang menjadi penganut Ahmadiyah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, selain daripada kita harus memilih guru yang benar, kita harus paham background dan latar belakang si guru. Kita juga harus tahu rekam jejak guru kita ini seperti apa, ya. Rekam jejak guru kita ini seperti apa. Kalau memang dia rekam jejak di pesantrennya baik, kepada gurunya dia baik, maka memang guru tersebut baik dan layak untuk kita berguru kepada orang tersebut. Berbeda dengan ada orang-orang yang jebolan dari pesantren-pesantren ternama, Lirboyo seperti misalkan kita sebut saja lah dari pesantren Lirboyo atau dari Yaman atau dari manapun itu, pesantrennya baik, pesantrennya benar, ilmu dia juga benar, namun dia bermasalah pada saat dia keluar dari pesantren tersebut. Maka ini menjadi tolak ukur utama kepada kita, para pencari ilmu, untuk agar lebih berhati-hati berguru kepada orang ini, ya. Kenapa? Karena memang selain daripada backgroundnya harus baik, rekam jejak daripada si guru juga harus baik. Kalaupun memang hilaf, yang namanya manusia pernah hilaf, baik murid ataupun guru, keduanya pernah hilaf. Namun kita harus tahu hilaf yang seperti apa dulu. Kalau memang kehilafannya masalah akidah, masalah pemahaman, masalah manhaj, yang seperti ini tidak boleh ditoleransi. Kalau memang dia khilaf, maka kita tidak boleh berguru kepada orang tersebut sampai orang tersebut bertobat dan kembali kepada manhaj dan akidah yang benar. Termasuk di dalam ilmu hikmah, kita lihat dulu pemahamannya seperti apa. Meskipun memang dia keluar dari padepokan yang memang padepokannya benar, pemahamannya benar, tapi pada saat keluar dari padepokan, keluar dari perguruan, keluar dari pesantren, dia memiliki pemahaman-pemahaman aneh, maka orang ini sudah tidak layak lagi. Sudah tidak layak menjadi guru. Meskipun memang sanadnya benar, gurunya benar, tapi dia sudah memiliki pemahaman aneh, dia sudah memiliki pemahaman yang memang jauh daripada kebenaran. Oleh karena itu, di samping daripada kita harus paham guru kita ini backgroundnya seperti apa, kita juga harus tahu rekam jejaknya seperti apa, ya. Karena tidak setiap orang itu benar. Mungkin orang ini berasal dari tempat yang benar, ya. Tapi setelah keluar dari tempat itu terjadi penyimpangan dan lain sebagainya. Ini juga harus jadi bahan pertimbangan kepada kita sebagai para pencari ilmu agar lebih berhati-hati berguru kepada orang ini. Untuk itu, pesan dari saya dan untuk kita semua, khususnya untuk saya, umumnya untuk kaum muslimin, agar lebih hati-hati dalam memilih guru, terutama di bidang ilmu hikmah. Karena kalau ilmu fikih, kita lebih gampang menentukan mana baik dan buruk. Tapi di dalam ilmu hikmah, ilmu ruhani, ini harus sangat hati-hati sekali. Karena pemahaman-pemahaman dari guru ruhani ini tidak bisa dibuktikan secara real oleh orang umum. Seperti misalkan ilmu fikih, misalkan orang yang mengajarkan sholat duhur 6 rakaat, jelas salah. Tapi di dalam ilmu ruhani, di dalam ilmu hikmah, ada yang mengatakan jin begini, jin begitu. Kita sulit bagi kita untuk mengetahui ucapan dia ini benar atau salah, karena kita tidak tahu kebenaran di balik ucapan dia ini bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak memiliki dan kita tidak tahu tolak ukurnya seperti apa. Seperti misalkan kalau fikih kan kita tahu tolak ukur sholat duhur itu 4 rakaat. Begitu ada yang lebih dari 4 itu sesat. Tapi di dalam ilmu hikmah, saat ada seorang guru ilmu hikmah berkata kebohongan, berkata sesuatu hal yang dusta, maka kita mengetahui dia salah itu dari mana? Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa statement dia, ucapan dia itu salah? Sangat susah, ya. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam memilih guru ilmu hikmah. Karena meskipun dia berasal dari tempat yang benar, itu tidak akan menjamin dia akan selamanya berada di jalur kebenaran. Itu tidak akan menjamin dia selamanya berada di jalur kebenaran. Sekali lagi saya tegaskan, meskipun dia berasal dari tempat yang benar, tapi itu tidak menjamin dia selamanya berada di jalur kebenaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.